Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan alhamdulillah pembahasan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan hari ini kita masuk di dalam bab at-tayammum. Kita masuk dalam pembahasan bab apa? At-tayammum. Ini bab ini belum sebutkan setelah selesai wudu. Selesai semua pembahasan tentang apa? Wudu. Apa munasabahnya? Maksudnya apa kesesuaiannya? Nampak? Karena tayamum ini adalah pengganti wudu. Tayamum ini adalah pengganti wudu. Wudu itu tabir untuk air. Tayamum ini adalah pengganti dari wudu, yaitu pengganti dari menggunakan air. Iya. Dan tayamum ini, Masya Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat Islam. Tentunya sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Sebagai apa? Keringanan untuk kita. Secara umum, dia diringankan pada dua keadaan. Itu secara umum. Dia diringankan pada dua keadaan. Pertama, ketika tidak ada air. Pertama, tayamum ini diringankan untuk kita ya ketika tidak ada air. Itu yang pokok, itu sebab pertama. Ini memang langsung dilafadzkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika mereka tidak dapat air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Jadi Allah langsung sebutkan ketika tidak dapat air. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua yaitu ketika tidak mampu menggunakan air. Ada air, tapi masyaqqah. Berat bagi kita untuk menggunakan apa? Air. Berat bagi kita untuk menggunakan air. Maka boleh bertayamum. Berdalil dengan kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah, kalau ada yang berat dan memberatkan, maka mewajibkan dipermudah. Ya, berat berwudu, maka dipermudah menjadi apa? Tayamum. Dipermudah menjadi tayamum. Ini secara umum. Dua sebab kita melakukan apa? Tayamum. Dua sebab kita melakukan tayamum. Dan tayamum ini, Masya Allah, itu termasuk salah satu kekhususan umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di umat sebelumnya yang dibolehkan untuk bertayamum dengan tanah atau dengan permukaan yang suci. Atau dengan permukaan yang suci. Ini kekhususan umat Islam. Sebagaimana hadis yang sudah lewat bersama kita, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid. Kita dapat sholat di mana saja, boleh sholat.
wa tahura, dan alat untuk bersuci. Ini kekhususan. Nabi katakan di awal hadis, tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Paham ini? Iya. Dan pensyariatan tayamum itu berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan disepakati oleh kaum muslimin. Pensyariatan tayamum dengan dua keadaan tadi itu dengan dalil Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW yang sangat banyak, diantaranya nanti yang kita akan baca, dan sepakat kaum muslimin bahwa tayamum itu disyariatkan. Anda paham ini? Ini sebagai pendahuluan di masalah tayamum. Adapun caranya bagaimana, dengan apa, di hadis sebentar akan disebutkan. Ya, di hadis sebentar akan disebutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam tusalli fil qaum. Faqala ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Faqal alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Kata beliau rahimahullah dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki mu'tazilan, menjauh, menyendiri, lam tusalli fil qaum, tidak sholat bersama orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang sholat, dia ke masjid tapi dia menyingkir, memisahkan diri. Nabi berkata kepadanya, ya fulan, wahai si fulan, yaitu Nabi sebutkan namanya. Apa yang menghalangimu untuk sholat fil qaum, bersama yang lain? Orang ini bilang, ya Rasulullah, asobatni janabatun. Wahai Rasulullah, saya ditimpa oleh junub, walama, sementara tidak ada air. Sementara tidak ada air. Apa kata Nabi kepadanya? Apakah Nabi bilang, oh iya, tidak apa-apa? Paham kan? Apa kata Nabi? Alaika bis-sa'id. Wajib bagimu untuk menggunakan as-sa'id. As-sa'id ini, para ulama ada dua tafsir terkait dengan sa'id. Tafsir pertama, as-sa'id maknahu at-turab. As-sa'id artinya at-turab, tanah. Artinya kalau tidak ada air, berarti kalau kita terjemahkan ini hadis seperti itu, kalau tidak ada air, berarti ada tanah. Ada tanah. Gimana cara menggunakan tanah? Jangan dulu, ini yang penting apa yang digunakan. Adapun caranya, sebentar, di hadis berikutnya, kita satu-satu. Paham kan? Di sini Nabi bilang, alaika bis-sa'id. Wajib bagi kamu untuk menggunakan sa'id. Apa arti sa'id? Tafsir pertama dari ulama kita, at-turab. Ya, adalah tanah. Artinya kalau bertayamum, ya antum tidak boleh di bangunan, tidak boleh di atas, tidak boleh juga di lantai sini, harus cari tanah. Berarti siapkan satu pot tanah di rumah. Kan makna ini makna yang pertama. Maknanya adalah at-turab. Kemudian nanti syarat yang kedua, turab tanahnya harus suci, tidak najis, karena ada dalam ayat sa'idan thayyiba. Thayyiba artinya tahura, suci. Iya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, as-sa'id adalah kullu ma tasa'ada ala wajhil ard. Sa'id artinya semua yang muncul di atas permukaan bumi. Apakah batu, tanah, semua yang ada. Atau ini tembok. Lahu gubar atau laisa lahu gubar. Dia punya debu atau tidak punya debu. Punya debu ataupun tidak punya apa? Debu.
Belum dipahami ini? Ini pendapat yang kedua. Dan yang kedua ini yang kuat, disebutkan oleh para ulama yang kuat. Karena Nabi SAW pernah melakukan perjalanan perang di suatu peperangan. Di situ tidak ada tanah. Cuman adalah batu-batu. Dan para sahabat bertayamum. Para sahabat apa? Bertayamum dengan batu-batu itu. Di atas batu-batu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang makna as-sa'id adalah semua yang ada di atas permukaan bumi. Walaupun kalau antum mau keluar dari perselisihan, antum tayamum dengan tanah atau yang ada debunya, itu lebih hati-hati. Maksud untuk keluar dari perselisihan. Jadi di sini kalau makna yang kedua ini apa saja yang ada di atas permukaan bumi, boleh antum pakai apa? Bertayamum. Boleh antum pakai untuk bertayamum. Kata Nabi, fa innahu yakfik, maka itu cukup bagimu. Artinya menggantikan air. Kan namanya orang junub itu wajib dia apa? Wajib dia apa? Mandi. Tapi di sini Nabi bilang cukup bagimu tanah. Cukup bagimu semua yang ada di atas permukaan bumi. Anda paham kan? Ini dalil bahwasanya tayamum itu boleh dan disyariatkan. Kemudian dalil berikutnya, ini dalil berikutnya menerangkan bagaimana cara bertayamum. Bagaimana cara bertayamum? Lihat, kata beliau rahimahullah an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu maqala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarraqu ad-dabbatu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lah faqala inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadihi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha as-shimal 'ala al-yamin wa dhahiru kaffayhi wa wajhah. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, karena Ammar sahabat, Yasir bapak beliau juga sahabat. Radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya di hajatin, sebuah kebutuhan. Fa'ajnabtu, maka saya pun junub di tengah perjalanan ke sana. Paham kan? Ya, junub di sini yang belum mimpi basah. Falam ajidil ma, saya tidak dapat air. Maka apa yang beliau lakukan? Karena tidak ada air, fatamarraqtu fis sa'id, saya berguling-guling di atas tanah. Jadi ya kan kalau orang junub kan mandi, dia siram seluruh badannya. Sekarang belum juga junub, tidak ada air, akhirnya belum mandi pakai tanah. Ya ini Masya Allah, terdapat penjelasan langsung nanti bagaimana cara bertayamum. Iya, bagaimana cara bertayamum. Jadi belum tamarraq, berguling-guling di atas sa'id, kama tamarraqud dabah, sebagaimana dabah, hewan yang berkaki 4, berguling-guling di atas tanah. Tsumma ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mendatangi Nabi, maksudnya pulang di kebutuhan ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzaliklah, maka saya menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi berkata, mengajarkan kepadanya cara bertayamum. Innama yakfik, tiada lain cukup bagimu, antakul, untuk melakukan seperti ini dengan kedua tanganmu. Kemudian beliau katakan, yaitu Nabi contohkan, daraba biyadaihil ardha, Nabi memukul dengan kedua tangannya ke tanah, dorbatan wahidatan. Lihat, sangat jelas ini Bukhari Muslim, dengan satu kali pukulan. Tsumma masaha shimal al yamin, kemudian beliau mengusapkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, ya, wa dhahir kaffai, dan dhahir bagian atas,
Jadi bisa kalau kita pahami itu bisa begini, bisa saja juga begini. Baru dohirnya. Kalau dohir ini dohir, ini namanya baton. Dari tangan itu ada baton, bagian dalam batnun, perutnya ini ada bagian luar namanya dohir. Dohir ini namanya dohir. Dan mengusap tangannya bisa begini, setelah itu begini, dohir dua telapak tangannya. Ingat lebih kafai. Kafai, apa artinya kafain? Telapak tangan, bukan sampai ke siku. Ini bertayamum. Bertayamum itu bukan sampai ke siku. Wudu saja yang disebutkan. Ilal marofiq. Wudu yang disebutkan sampai ke siku. Kalau tayamum, Nabi mencontohkan hanya apa? Ini, telapak tangan. Telapak tangan itu dari ku ini, persendian. Ini, dari persendian ini sampai ke sini namanya telapak tangan. Jadi Nabi mengusap bagian dalam tangannya dan bagian luar. Setelahnya wa wajahahu, dan wajahnya. Ini pakai huruf waw. Tidak pakai tumma. Kan wa wajahahu. Pertanyaannya, duluan tangan baru wajah atau wajah baru tangan? Dipahami ini? Nabi SAW di sini Ammar ibn Yasir belum pakai wa wajahahu. Belum dah bilang summa. Kalau belum bilang summa, berarti tangan dulu baru wajah. Karena summa menunjukkan makna tartib, berurut. Atau kalau dia pakai fa wajahahu, masih sama juga. Karena summa sama fa tartib, berurut. Belum pakaikan waw, ini menunjukkan tidak berurut. Ini menunjukkan apa? Tidak berurut. Antara wajah dan tangan. Hanya saja para ulama rahimahumullahu taala, ya, di sini sebenarnya boleh tangan dulu baru wajah, boleh wajah dulu baru tangan. Para ulama rahimahumullahu taala, karena waw itu la tufidu tartiban, tidak memberikan faedah tartib kalau waw. Misalnya antum bilang ja'a Zaid wa Amr. Ja'a Zaid wa Amr. Bukan berarti datang Zaid dulu baru Amr. Bisa berdua sama, atau Amr dulu baru Zaid, atau Zaid dulu baru Amr. Kan dia maknanya mutlak bil jama'. Mutlak datang. Paham? Tidak menunjukkan faedah berurut. Tidak pula tidak berurut. Dipahami kan? Tergantung korina. Tergantung korina. Hanya saja para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan, kita memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya, yaitu yang disebutkan duluan oleh Allah, itu lebih bagus. Nah, berarti kita harus kembali ke Al-Quran. Kita harus kembali kepada apa? Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan duluan? Dipahami ini? Nah, kita lihat di surat An-Nisa ayat 43. Ketika Allah menyebutkan ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Yang Allah sebut duluan apa? Wajah, bukan apa? Tangan. Demikian pula di surah Al-Maidah ayat 6. Sama juga. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Dalam riwayat Imam Muslim, walaupun ini hadis terkait dengan sa'i, belum bilang abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Terkait dengan sa'i, Allah katakan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika orang sa'i, mulai dari marwah atau sofa, kata Nabi, abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah sebut duluan. Makanya Nabi mulai dari mana? Dari sofa ke marwah, baru dari marwah ke sofa, begitu seterusnya. Anda paham ini? Dengan isyarat ini ayat, ini hadis terkait dengan haji. Terkait dengan apa? Haji. Tapi kan kata para ulama, ini terdapat isyarat bahwasanya setiap yang Allah sebut duluan itu yang kita mulai duluan dengannya. Walaupun kalau antum duluan tangan baru wajah, tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah.
Aduh, paham gak ini? Cuman masalahnya ada juga yang bilang, wah, kan baru ditepuk, berarti banyak debu, banyak tanah yang nanti ke wajah. Kan ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW meniupnya dulu. Kan ada. Nabi apa? Setelah menepuk, belum apa? Meniupnya dulu. Itu dalam riwayat Muslim dari sahabat yang sama, Ammar ibn Yasir. Dari sahabat yang sama itu Ammar ibn Yasir. Jadi belum tiup dulu yang ada, baru usap wajah, kemudian apa? Hah? Kemudian tangan. Jelas ini? Itu di ayat. Tapi ketika kita praktek, kita lihat ini yang ada di hadapan kita. Apa yang disebutkan dulu oleh Ammar bin Yasir? Nabi mulai dengan apa? Hah? Tangan, kemudian wajah. Ada dari para ulama yang ikut hadis ini, karena hadis ini menjelaskan makna waw di ayat. Makna waw di ayat. Paham gak ini? Makna waw di ayat. Cuman yang berpendapat dengan ayat juga mereka punya bantahan. Nabi pakai waw itu menunjukkan tidak berurut. Paham kan? Makanya mereka lebih memilih itu yang pertama daripada yang kedua. Jelas ini kan? Jelas ini? Jelas antum mulai dari wajah, tangan dulu, tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Jelas kan? Selesai. Ini cara. Dan satu kali pukulan. Karena hadisnya jelas ya. Dorbatan wahidah. Karena sebagian orang ada yang satu kali pukulan untuk tangan, kemudian satu kali pukulan untuk wajah. Hendak. Lihat lafaznya sangat jelas. Dorbatan wahidatan. Satu kali pukulan. Satu kali apa? Pukulan. Antum jelas ini? Satu kali apa? Pukulan. Dan ini yang benarnya, walaupun ada sebagian orang, sebagian ulama di antara yang dinukil katanya dari madhab, salah satu madhab dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau 2 kali pukulan. Tapi yang benarnya adalah pendapat mayoritas ulama di antara Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq, demikian pula Ahlul Hadits, bahwasanya mereka adalah 1 kali pukulan. Karena hadisnya sangat jelas sekali, dorbatan wahidatan. Dorbatan wahidatan. Iya. Kemudian hadis berikutnya. Hadis terakhir ini yang kita isyaratkan tadi, bahwa tayamum ini khusus untuk umat Islam. Tayamum ini khusus untuk umat Islam. Ini hadis terakhir. Karena tayamum pendek sekali. Tinggal sebentar kita isyaratkan terkait dengan pembatalnya. Setelah kita sebutkan hadis ketiga, hadis terakhir. Kata beliau rahimahullahu taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa iyyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ittu ila an-nasi kafatan. Masyaallah. Belum sebutkan sempurna hadisnya, yang padahal yang kita inginkan adalah poin yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidau wa tahura. Tapi seperti kebiasaan ya penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah belum sebutkan hadis secara sempurna. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu, saya diberi khamsan 5 perkara lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Tidak diberikan 5 perkara itu kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Pertama, nusirtu birru'bi, saya ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kepada musuh, dengan rasa takut atas musuh. Masirata syahrin, sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum Nabi menyerang musuh, itu sebulan sebelumnya sudah takut duluan. Ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Ini kekhususan pertama. Kekhususan yang kedua,
Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku tanah ini sebagai masjid, tempat untuk sholat, wa tahura, dan tempat untuk bersuci. Maka dimanapun seorang dari umatku adrokatuh sholat menjumpainya, falyusolli, maka hendaklah dia sholat di situ. Tidak perlu dia tunggu masjid dulu, tunggu sampai rumah. Tidak, dimanapun silakan. Ini keunggulan umat ini. Kalau umat sebelumnya harus dia mereka sholat di tempat sholatnya, tempat ibadahnya. Selain itu tidak. Masalah ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Poin kita itu tadi ya. Yang kedua saja. Dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Iya. Wa utitu syafa'ah. Ini yang ketiga, yang keempat, saya diberikan hak untuk memberi syafaat dan tidak hari kiamat. Yang kelima, yang terakhir, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah, adalah nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ila nasi kafah, dan sementara saya diutus kepada seluruh manusia. Saya diutus kepada seluruh manusia. Ini keunggulan Nabi kita SAW. Syahidnya sangat jelas di poin kedua, bahasanya bumi ini adalah boleh kita pakai untuk bertohar. Boleh kita pakai untuk bertohar. Sebagai penutup, pembatal dari tayamum itu sama dengan pembatal wudhu. Kita kan sudah ambil hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, di antaranya yang kita sebutkan dulu di awal, di hadis kedua. Dulu, bahwasanya apa yang keluar dari salah satu dari dua jalur di bawah, depan ataupun di belakang, itu membatalkan wudhu. Sama juga, itu juga membatalkan apa? Tayamum. Sama. Pembatal tayamum adalah sama dengan pembatal wudhu. Pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudhu, hanya saja ditambah lagi satu pembatal, yaitu kalau ada air. Paham kan? Itu diantara pembatal apa? Tayamum, adanya air. Saya antum tadi sudah bertayamum karena belum ada air. Setelah itu tiba-tiba ada air, maka tayamum tadi batal. Yang mewajibkan antum apa? Berwudhu. Yang mewajibkan antum berwudhu pakai air. Jelas kan? Itu tambahannya. Sementara kalau wudhu, kalau sudah berwudhu walaupun ada air, tidak batal wudhunya antum. Kan begitu? Kecuali yang keluar dari salah satu dari dua jalur. Paham kan? Kalau tayamum yang membatalkannya adalah pembatal wudhu, ditambah lagi kalau ada air. Kalau ada air. Dari mana ini pembatal kita khususkan untuk tayamum? Dipahami dari ayat. Ayat tadi kan, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ketika mereka tidak mendapatkan air, maka mereka bertayamum dengan permukaan yang suci. Berarti dipahami darinya, kalau dapat air, tidak boleh lagi bertayamum. Tidak berlaku lagi hukum apa? Tayamum. Alias batal tayamumnya. Jelas kan? Ini sebagai penutup pembahasan tayamum yang biasa para ulama kita sebutkan. Alhamdulillah selesai. Setelah itu kita akan masuk di bab baru lagi, yaitu terkait dengan haid. Insyaallah kita ambil besok.